ini ya, pertemuan ini. Untuk yang lainnya juga bisa membuka kameranya, on cam-nya. Suara bisa jelas terdengar ya di virtual Zoom-nya. Terdengar, Pak. Oke, yang lainnya gimana? Ini pesertanya cuma berapa nih? 6 ya? 5 Mas. 5. Nah, di sini nanti bisa jadi bahan diskusi ya. Jika ada pertanyaan, nanti bisa mengaktifkan on cam-nya, kameranya, dan mic-nya. Lalu di bagian selanjutnya kita akan masuk ke tampilan layar, share screen. Untuk share screen-nya di layarnya sudah keluar ya, untuk share screen-nya. Ya, nah ini adalah yang tadi diceritakan, ada namanya, kita balik dulu ke bagian sebelumnya, refrigeran dan karakteristik. Di sini dilingkari ada kata refrigeran dan karakteristik. Karakteristiknya apa yang dimaksud dengan karakteristik? Karakteristik itu adalah bisa diartikan seperti sifat atau eh, hal-hal yang dimiliki oleh refrigeran. Nah, refrigeran ini yang sering dikenal dengan nama freon, freon atau fungsinya sebagai lidah pendingin. Pertama kali refrigeran ini digunakan, tetapi ada beberapa yang menjadi, bisa dikatakan, air conditioning itu menjadi paradoks. Paradoks itu eh, bertentangan. Di satu kondisi kita membutuhkan sistem yang sesuai, sistem yang dingin, tetapi dari penggunaan HVAC atau freon tadi, refrigeran ini menyebabkan timbulnya penipisan lapisan ozon. Ini di abad ke-20. Kalau bicara tentang abad ke-20 berarti apa? Tentang tahunnya berapa? Kalau satu abad itu kan 100 tahun ya, berarti 20 kali 100 ya, berarti sekitar tahun 2000-an. Tahun 2000. Kalau sekarang saat ini tahun 2026 ya, 2026. Nah, jadi 26 tahun yang lalu itu menjadi satu paradoks. Refrigeran penggunaannya menjadi paradoks. Rekayasa tata udara abad ke-20 merevolusi produktivitas manusia, namun menghadirkan konsekuensi ekologis yang masif. Jadi memberikan pengaruh terhadap ekologis yang masif itu secara massal ya, secara menyeluruh, bisa menyebabkan timbulnya penipisan ini, lapisan ozon. Sehingga tantangan itu menjadi eh, fundamental, menjadi bagian yang penting, menjadi dasar. Bagaimana menciptakan yang tadi, melakukan atau membuat refrigeran itu untuk refrigeran yang nyaman secara termal dan bisa memberikan pelestarian untuk biosfer ya. Biosfer itu lapisan atmosfernya. Dulu di tahun 2000 ini, eh, refrigeran yang tadi digunakan itu
masih dalam kategori belum ramah lingkungan atau biasa dikenal dengan friendly apa terhadap lingkungan. Dampaknya apa? Dampaknya adalah pertama, ketika menggunakan refrigeran yang belum ramah lingkungan, yang pertama adalah lapisan ozon tipis, menimbulkan lapisan ozon, kemudian berdampak terhadap perubahan iklim secara global. Jadi iklim secara global ini, iklim ini kalau diartikan apa? Cuaca, cuaca ya, cuaca secara global. Yang semestinya misalnya di bulan tertentu, musim dingin atau musim eh, kemarau atau musim hujan, tetapi karena ada perubahan secara global menyebabkan iklim tersebut berubah. Nah, inilah yang memberikan dampak terhadap lingkungan. Lalu yang ketiganya akumulasi dari penggunaan freon itu menghasilkan limbah, limbah yang beracun. Satu, dua, tiga. Ini terus dilakukan riset dikembangkan ya. Kira-kira mencari freon atau refrigeran apa yang masuk dalam kategori ramah lingkungan. Oke, lalu bagian berikutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis refrigeran dan karakteristiknya sejak pertama kali refrigeran itu dipergunakan. Ada namanya refrigeran yang dipergunakan dengan nama CFC ya, singkatan dari klorofluorokarbon. Ini dikenal dengan kodenya itu CFC dengan kode 12, CFC 12. Untuk CFC 12 ini sebagai freon, berfungsi sebagai freon. Lalu karakteristiknya katalis terhadap ozon. CFC jenis ini refrigeran yang sangat efisien, refrigeran yang sangat efisien ya. Di bagian ini ditulis sangat efisien, namun berbahaya bagi lapisan ozon. Berarti ini kalau di tahun 2000-an, di tahun 2000 ya, ini masih banyak digunakan, masih banyak dipergunakan. Namun di tahun sekarang, 26 tahun kemudian, ini sudah mulai eh, tidak dipergunakan lagi. Kenapa? Karena banyak menimbulkan menipisnya lapisan ozon. Lalu yang ke berikutnya, ketika dilepaskan ke atmosfer, CFC dapat merusak molekul molekul ozon ini rusak yang mengakibatkan penipisan lapisan ozon serta meningkatnya radiasi UV. Nah, ini yang berbahaya nih. Radiasi UV itu ultraviolet, ya banyak dampaknya ya jika terkena radiasi. Pertama, misalnya ketika orang berada di luar ruangan, misalnya di lapangan atau di tempat terbuka, terkena radiasi cahaya matahari, radiasi UV ini berdampak terhadap eh, kulit yang tersinari oleh radiasi. Jadi memberikan pengaruh terhadap ekosistem atau terhadap lingkungan atau orang yang berada di luar lapangan. Lalu yang berikutnya stabil non-toksik secara teori ini kondisinya stabil non-toksik ini kategorinya tidak beracun, tidak berbau. Jadi CFC ini memiliki sifat kimia yang stabil. Stabil itu misalnya stabil ketika terjadi perubahan suhu yang bisa dikatakan cukup cepat, perubahan yang cukup ekstrim ya, perubahan suhunya cukup stabil.
tidak mengeluarkan bau, serta tidak beracun secara karakteristik. Itu dari CFC. Lalu efisiensi pendinginan yang baik. Efisiensi untuk pendinginan ini cukup baik, tetapi memiliki kapasitas pendinginan yang baik. Dampak lingkungannya inilah yang bagian ini jenis freon, ingat ya, freon CFC12 ini sudah banyak tidak dipergunakan atau sudah ditinggalkan untuk tipe refrigeran atau freon yang digunakan. Oke, lalu yang berikutnya masih cerita tentang karakteristik freon 12. Nah, penggunaannya sebelum digunakan di sistem AC, freon ini untuk digunakan banyak digunakan ya, sebelumnya ini banyak digunakan di sistem AC. Lalu untuk pendinginan rumah tangga seperti home to home ya, home by home atau rumah by rumah, penggunaan CFC telah mengurangi dan bahkan dilarang berdasarkan aturan protokoler Montreal. Jadi berdasarkan peraturan ini sudah dikurangi penggunaan freon CFC12 karena berdampak terhadap menipisnya lapisan ozon. Oke, lalu bagaimana alternatifnya atau alternatif pengganti untuk CFC12 karena menyebabkan penurunan lapisan ozon. Yang pertama, penggunaan ini digantikan dengan H sekarang. Kalau dulu di tahun 2000-an itu menggunakan klorofluorokarbon, K, sekarang diganti H, hidro. Di sini ada terlihat ya, hidro, kalau dulu namanya kloro. Hidrofluorokarbon dan HC, hidrokloro. Ini pengganti dari CFC. Jadi bisa diingat, CFC digantikan oleh HFC dan HCFC, hidroklorofluorokarbon. Nah, yang ini merupakan time waktu perubahan yang terjadi ya. Jadi kalau tadi cerita tentang di tahun abad ke-20-an, berarti masuk pertengahan inilah, di pertengahan sini dimulainya penghapusan secara bertahap CFC dan HCFC untuk melindungi lapisan ozon. Ini sudah mulai ini di abad ke-20. Lalu di tahun 2010 ini mulai dilarang refrigeran R11 dan R12. Dilarang ini kenapa? Karena berakibat terhadap dampak stratosferik yang bisa mengalami kerusakan dari penggunaan refrigeran R11 dan R12. Kemudian di 2020 fase R22 penghentian total produksi R22 untuk instalasi sistem tata udara, dan yang saat ini ya tahun 2026 wajib menuju refrigeran dengan namanya GWP, Global Warning Potential rendah, yang selaras dengan tujuannya keberlanjutan ekologi atau ekosistem di bumi ini. Nah, itu yang terjadi, perubahan-perubahan penggunaan refrigeran. Oke, kita lanjut lagi yang berikutnya. Nah, ini masuk ke HCFC. HCFC ya, yang ini merupakan pengganti dari CFC. Contohnya adalah HCFC dengan kode 22.
atau yang biasa dikenal dengan freon 22 ya, freon 22. Karakteristik apa yang dimiliki dari HCFC ini? Yang pertama adalah dampak ozon lebih rendah daripada CFC, artinya penurunan atau pengurangan lapisan ozon menggunakan HCFC ini lebih rendah jika dibandingkan dengan HCFC. Tetapi dengan dampak yang lebih rendah ini artinya masih memberikan kontribusi juga, masih memberikan kontribusi terhadap menipisnya lapisan ozon. Lalu karakteristik yang kedua lebih toleran terhadap suhu. Jadi suhu yang dipergunakan HCFC 22 digunakan dalam banyak aplikasi karena masih dikatakan stabil terhadap perubahan suhu yang bisa dikatakan cukup ekstrim ya perubahannya. Kemudian yang berikutnya kurang stabil. Nah, ini perbedaannya. Kalau ini dia lebih stabil terhadap perubahan suhu, tapi kurang stabil dari CFC. HFC lebih cepat terurai di atmosfer dibandingkan dengan CFC. Nah, ini yang membedakan antara HCFC dengan CFC. Lalu yang selanjutnya, contoh ini banyak digunakan untuk HCFC ini banyak digunakan untuk komersial dan domestik. Contoh dari komersial itu ya pendinginan pada gedung, gedung hotel, gedung mall, swalayan atau tempat perbelanjaan, tempat-tempat yang secara komersialisasi atau secara ininya menghasilkan income atau pendapatan ini masih banyak digunakan. Namun penggunaan HCFC ini juga mulai dibatasi karena dampak ozon sesuai dengan protokol Montreal. Lalu selanjutnya regulasi dan pengganti seiring dengan kebijakan pengurangan zat perusak ozon. Nah, di bagian ini HCFC ini mulai digantikan lagi dengan HFC, hidrofluorokarbon. Jadi digantikan hidrofluorokarbon atau HFO, hidrofluorofluorofin. Jadi ini adalah pengganti dari HCFC. Oke, lalu berikutnya kita coba mempelajari bagaimana klasifikasi fluida kerja. Fluida kerja dari refrigeran, ada fluida namanya masuk dalam kategori sintetis. Ini sintetis itu artinya buatan ya, sintetik. Jadi kalau diartikan ini, oh ini kurang terlihat. Nah, ini sintetis itu artinya dibuat secara kimia, dibuat secara kimia. Lalu ada hidrokarbon organik sangat efisien namun mudah terbakar. Contohnya ini ya, propan. Kemudian ada inorganik. Inorganik ini amonia. Lalu ada lagi yang menggunakan R744. Kodenya ya, R itu adalah refrigeran. Refrigeran R744, R717, ini untuk amonia. Kemudian untuk yang ini, karbon dioksida, R744, itu masih
digunakan untuk yang inorganik, lalu ini adalah untuk yang hidrokarbon untuk yang organik. Oke, lalu yang selanjutnya kita masuk lagi masih cerita tentang HFC ya, hidrofluorokarbon. Contoh HFC 134A, HFC 40A, HFC 32. Lalu karakteristiknya ini tidak merusak ozon. Jadi ozon tidak rusak ya, tidak rusak, tidak mengandung klor, ini tidak ada ya, hidrofluorokarbon, klornya tidak ada, karena tidak merusak lapisan ozon menjadikan alternatif yang bisa dimasukkan dalam kategori ramah lingkungan jika dibandingkan dengan CFC atau HCFC. Selanjutnya, karakteristik yang berikutnya, GWP-nya tinggi, global warming potensial, meskipun HVC ramah secara lapisan ya, untuk lapisan ozonnya ramah lingkungan, untuk lapisan ozon, banyak HFC yang memiliki GWP yang tinggi. GWP itu global warming potensial yang tinggi, yang berarti dapat berkontribusi pada pemanasan global jika dilepaskan ke atmosfer. Kemudian efisiensi pendinginan yang baik, HFC memiliki efisiensi yang cukup dalam mentransfer panas, membuatnya cocok untuk aplikasi komersial dan domestik. Jadi untuk aplikasi komersial dan domestik ini cukup tinggi dalam mentransfer panas. Oke, lalu selanjutnya penggunaannya untuk refrigeran tipe ini 1, 2, 3 ini banyak digunakan di sistem AC. Pendingin mobil ini juga masih banyak menggunakan ini ya, mobil kendaraan, kulkas. Ini sering digunakan sebagai pengganti CFC 12 di sistem pendingin kendaraan dan air conditioning. Nah, meskipun HVC lebih baik daripada CFC dan HCFC dalam hal untuk kerusakan lapisan ozon, penggunaan HVC ini dibatasi oleh peraturan terhadap perubahan iklim karena memberikan kontribusi cukup tinggi ya di bagian ini GWP, sehingga hal ini mengenai refrigeran alternatif dengan GWP rendah masih sedang dilakukan, artinya masih terus dilakukan penelitian bagaimana menghasilkan refrigeran yang alternatif untuk bisa mengurangi timbulnya GWP ya, pemanasan global warming. GWP itu adalah global warming potential. Jadi kalau pernah atau sering mendengar ada kata namanya global warming atau pemanasan secara global, itu juga ada kontribusi dari penggunaan namanya refrigeran yang berbasisnya HVC. Oke, lalu yang bagian selanjutnya adalah catatan di bagian ini mengenai sifat fisik refrigeran. Ini bisa dibaca aja. Refrigeran dengan kode HCFC, HVC, HCFC amonia. Ini karakteristiknya, massa molarnya, titik didingnya ini ya berbeda-beda. Ini pada sudut minus 40 derajat Celcius ini sudah mendidih. Ini 26 derajat Celcius ini sudah mendidih juga. Ini dan ini yang R123 ini pada suhu 27,8 derajat Celcius plus ya, suhunya plus 28 derajat Celcius, 27,8 Celcius. Ini mengalami titik didih normal.
Oke, lalu yang selanjutnya, yang keempat, ini refrigeran berbasis HFO. HFO itu singkatan dari hydrofluoroolefin. Nah, contoh dari ini HFO 1234 YF, HFO 1234 ZE. Karakteristik apa yang dimiliki dari refrigeran ini? Yang pertama, ramah lingkungan. Ini ramah lingkungan ya, refrigerannya. Kemudian HFO memiliki GWP yang sangat rendah, global warming. Jadi sudah mulai berbeda ya penggunaan refrigeran yang sebelumnya, yang nomor 3 dengan yang nomor 4 ini, nomor 4 dan nomor 3 sebelumnya ini. Yang untuk nomor 4, HFO memiliki GWP yang sangat rendah, bahkan hampir nol dan tidak merusak ozon. Jadi ozonnya bisa dikatakan hampir, bahasanya di sini hampir ya, hampir nol, tidak merusak ozon. Merupakan refrigeran ramah lingkungan dengan potensi pemanasan global yang sangat rendah. Jadi di bagian ini, di saat ini ya, di 2026 ini, orang sudah banyak menggunakan refrigeran yang berbasisnya HFO 123 YF atau HFO 1234 ZE. Lalu bagian selanjutnya, bagaimana dengan sifat kimianya? Sifat kimia yang dihasilkan itu stabil. HFO stabil dalam kondisi normal, tetapi mudah terurai di atmosfer dengan waktu yang singkat ya. Jadi pada saat ini dikeluarkan ke lingkungan dari penggunaan refrigeran, kan ada fluida yang dikeluarkan ya pada saat AC dinyalakan atau difungsikan. Ini mudah terurai di atmosfer dengan waktu yang sangat singkat. Jadi sangat mudah untuk diserap oleh lingkungan. Efisiensi energi tinggi. HFO memiliki efisiensi termal yang cukup baik meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan HFC. Nah, artinya secara perhitungan untuk menghasilkan energi dia lebih rendah jika dibandingkan dengan HFC, tetapi memberikan kontribusinya itu mengurangi pemanasan secara global, GWP ya, global warming potential, serta mengurangi namanya penurunan atau mengurangi waktu untuk bisa terurai dengan baik di atmosfer. Jadi waktunya sangat singkat. Jadi waktu distribusi atau waktu penyerapan ke lingkungan itu sangat singkat. Itu kelebihannya jika dibandingkan dengan HFC. Tetapi efisiensi panas yang dimiliki atau yang dihasilkan oleh refrigeran tipe HFO ini lebih kemampuannya lebih rendah dibandingkan dengan HVT. Nah, itu adalah karakteristik yang dimiliki oleh berbagai macam refrigeran. Sehingga jadi nanti kita bisa tahu refrigeran dengan tipe seperti ini memberikan kontribusinya seperti apa terhadap dampak yang ditimbulkan di lingkungan. Kemudian yang keempat, refrigeran berbasis HFO, hydrofluoroolefin ini penggunaannya sebagai pengganti HFC 134A dalam sistem AC, kendaraan, dan beberapa aplikasi HFC lainnya. Untuk regulasi dan pengganti, HFO merupakan solusi jangka panjang yang lebih
ramah lingkungan yang memenuhi standar emisi rendah yang ditetapkan oleh banyak negara. Jadi ini merupakan regulasi yang diberikan ya, regulasi yang diberikan untuk saat ini karena untuk HFO merupakan alternatif solusi jangka panjang yang lebih ramah terhadap lingkungan. Ini yang diberikan ya, penggunaan refrigeran sebagai standar untuk memenuhi emisi rendah dan ditetapkan atau sudah dipergunakan oleh banyak negara serta organisasi secara internasional. Oke, lalu bagian berikutnya kita coba tengok lagi, lihat di bagian selanjutnya, transisi mengenai campuran atau blend, karena pelarangan secara nyawa tunggal, industri merekayasa campuran fluida untuk menduplikasi performa termodinamika tanpa merusak ozon. Nah, ini merupakan ilustrasi ya dari contoh refrigeran sebagai contoh ya. Ini untuk air refrigeran dengan kode 404A yang isinya itu campuran R125 dicampur dengan R143A dan dicampur dengan R134A. Ini adalah karakteristiknya. Jadi karakteristik yang didapatkan, temperatur terhadap komposisi, komponen mendidih dan mengembun pada suhu berbeda, toleransi komposisi harus dijaga dengan baik agar fraksinasi tidak terjadi. Fraksinasi itu terjadi perubahan fraksi ya, antara R125, R143, dan R134A, karena ini merupakan campuran. Lalu bagaimana dengan refrigeran R507A? Ini mempunyai karakteristik berperilaku seperti cairan tunggal murni dengan titik didihnya konstan. Nah, tahunya dari mana? Ya dari sini. Ini titik didihnya konstan sepanjang fase transisi. Ini bisa dilihat ya, artinya pada bagian ini yang campurannya 3 refrigeran dan ini single refrigeran ini mempunyai karakteristik yang berbeda. Yang pertama, misalnya untuk single refrigeran, ini mempunyai titik didih yang konstan, tidak berubah-ubah, tetapi di bagian ini mengalami perubahan ya. Ini naik, terus ini naik, dan ini naik. Nah, di bagian sini bisa saja yang refrigeran yang di bawah ini sudah mendidih nih. Sudah mengalami pendidihan. Jadi di bagian ini kalau digambarkan, ini berupa titik ya. Titik 1, ini untuk refrigeran 1, ini sudah mendidih nih. Ini untuk refrigeran yang kedua, mendidihnya di titik ini, dan refrigeran yang ketiga, mendidihnya di titik ini. Nah, inilah yang perlu dijaga. Harus dijaga dengan baik agar fraksinasi tidak terjadi. Artinya perubahan secara fraksi, artinya perubahan secara ini ya, secara komposisi, secara campuran ini tidak terjadi. Itu yang perlu dilakukan. Oke, lalu yang berikutnya adalah kita masuk ke refrigeran yang kelima. Ini kelima ya, refrigeran berbasis HC. Ini hidrokarbon. Contohnya propan dengan kode R290 dan R600A. Isobutan. Karakteristiknya ramah lingkungan,
Ini ramah lingkungan, memiliki GWP sangat rendah dan tidak merusak ozon sebagai refrigeran alami, lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan refrigeran sintetis, lalu flammable, mudah terbakar. Salah satu kekurangan dari refrigeran berbasis HC adalah mudah terbakar sehingga memerlukan perhatian ekstra dalam hal ini keselamatan selama pemasangan dan penggunaan. Karena artinya mudah terbakar itu titik ininya ya, titik terbakar. Jadi ada penjelasan misalnya kalau pernah ini ada namanya teori segitiga api. Nah, ini ada dinamakan segitiga api. Ini ada titik 1, kemudian titik 2, dan ini adalah titik 3. Titik pertama, yang pertama itu ada, kalau titik api ya, yang itu harus ada namanya oksigen. Harus ada oksigen. Lalu ada bahan bakar. Kemudian yang satu ini, nah yang nomor 1 ini adalah titik nyala. Nah, di bagian ini, karena ini mudah terbakar, artinya titik nyalanya itu cukup rendah. Artinya dengan panas, misalnya panas lingkungan 30 sampai 40 derajat ini sudah bisa menyebabkan R290 dan isobutan ini bisa terbakar. Itu yang menjadikan flammable, mudahan atau mudah terbakar. Salah satu kekurangan utama dari refrigeran berbasis HC, mudah terbakar sehingga memerlukan perhatian ekstra dalam hal keselamatan selama melakukan instalasi dan penggunaan dari refrigeran tersebut. Kemudian karakteristik berikutnya adalah efisiensi energi tinggi. HC sangat efisien. HC sangat efisien dalam hal mentransfer panas dan cocok untuk aplikasi yang membutuhkan efisiensi tinggi. Itu adalah refrigeran berbasis HC, hidrokarbon. Lalu penggunaannya ini banyak digunakan ya di rumah. Misalnya penggunaan untuk kulkas, lemari es ya, lemari 1 pintu atau 2 pintu itu banyak sekali menggunakan ini refrigeran R290 atau refrigeran R600A, lebih sering digunakan di industri maupun di rumah. Nah, regulasi ini digunakan, regulasi dan pengganti HC sangat menjanjikan dalam aplikasi kecil, menengah, karena efisiensinya yang tinggi, serta dampak lingkungan yang bisa dikatakan sudah sangat rendah. Sangat rendah itu bisa diartikan sebagai global warming-nya, sebagai pemanas, GWP-nya sudah sangat rendah. Terus penyebab lapisan ozon, untuk menyebabkan lapisan ozon juga sudah rendah. Namun penggunaannya ini terbatas ya, karena penggunaan gas refrigeran ini masuk dalam kategori mudah terbakar. Mudah terbakar artinya titik nyalanya itu dengan temperatur yang tidak terlalu panas, maka sudah bisa menyebabkan
refrigeran itu terbakar, sehingga memerlukan keamanan yang lebih safety lagi, lebih ketat lagi menjadi problem atau menjadi pertimbangan utama timbulnya kebakaran yang ditimbulkan oleh penggunaan refrigeran. Oke, baik. Sampai sini ada diskusi atau ada yang mau ditanyakan mengenai materi yang disampaikan? Tidak ada lagi yang melakukan presentasi. Saya akan input absensi kehadiran di hari ini. Supaya mempermudah input, bisa mengaktifkan kameranya ya. Bisa terlihat di virtual Zoom-nya. Di layarnya sudah terlihat ya untuk share screen-nya. Yang pertama ini tertulis ya namanya Ahdan Rafif Fadilah. Apakah ada di virtual Zoom? Oke, tidak ada ya. Lalu Alfarel Haki Prihantoro. Tidak ada juga ya. Saya ulangin dari yang kedua ya. Alfarel Haki Prihantoro. Oke, tidak ada. Selanjutnya Brian Zandermus Donu Hulu. Hadir, Pak. Oke. Lalu selanjutnya Cep Bubun Bunyamin. Hadir, Pak. Oke. Lalu Fabio Akbar Alexa. Hadir, Pak. Kemudian Fahrullah Makmun Ramadan. Hadir, Pak. Fajar Aditya Puspo. Hadir, Pak. Kemudian Irsyada Ahmad Altaf. Ini Irsyada Ahmad Altaf itu yang magang mandiri ya? Betul, Pak. Oke, bentar dulu, saya cek dulu ya. Oke, ini dicek. Berarti masuk ke izin magang mandiri. Oke. Kemudian Jauza Prayata Arifianto. Hadir, Pak. Oke, lalu yang berikutnya Khalisa Nada Putri. Hadir, Pak. Selanjutnya Maulana Ihsan Ardiansah. Hadir, Pak. Muhammad Raka. Hadir, Pak. Selanjutnya Muhammad Nabil Pasya Lutfi. Ini magang mandiri juga ya. Lalu Muhammad Rafli Saifullah. Hadir, Pak. Kemudian Naufal Zaki. Hadir, Pak. Ada ya. Raden Gibran. Ini juga ya. Magang mandiri juga ya. Lalu Rahmat Aji Sawal. Hadir, Pak. Terakhir Randy. Randy ini magang mandiri juga ya.
Oke, jadi ada 4. Oke, nah ini adalah absensi kehadiran untuk mata kuliah HVAC ya, Heating, Ventilating, Air Conditioning. Yang tidak ada, yang pertama itu Ahdan Rafikra. Izin Pak, untuk Ahdan ada tapi dia mic-nya lagi rusak Pak di chat dia. Gimana? Ada Ahdan. di chat tadi. Dia bilang mic-nya lagi rusak. Oke, ada ya berarti ya. Terus siapa lagi? Alfarel Haki Prihantoro. Ini tidak ada ya. Tidak ada di kolom chat maupun di open mic ya. Oke, tidak ada. Nah, itu adalah absensi kehadiran untuk mata kuliah HVAC, Heating, Ventilating, and Air Conditioning. Kemudian untuk yang siapa temennya yang magang mandiri, ini kan magang mandiri ini bisa ini ya, presentasi tugas kelompoknya. Kalau tidak ada, ya untuk tugas kelompoknya nilainya kosong ya, karena untuk nilainya juga gimana nih kalau misalnya tidak ada nilai yang atau tugas yang dikumpulkan. Nanti tolong infokan ke temannya, ke mahasiswa atau teman yang mengikuti magang mandiri. Saya tunggu di minggu depan, tapi kalau tidak ada, ya sudah berarti nilainya kosong untuk presentasi tugas kelompoknya. Oke, baik. Ada pertanyaan di materi hari ini untuk refrigeran dan karakteristik yang digunakan? Kalau tidak ada, ini terasa cukup ya untuk sesi materinya yang membahas tentang refrigeran. Dan nanti di minggu depan kita ketemu lagi untuk mata kuliah HVAC, Heating, Ventilating, Air Conditioning. Untuk berikutnya materinya nanti akan saya sampaikan di minggu depan. Nanti tolong diinfokan ke temannya yang mengikuti magang mandiri. Misalnya jika mau presentasi, saya tunggu di minggu depan. Tapi kalau tidak ada, ya sudah berarti nilainya untuk tugas kelompoknya nilainya 0 atau 0. Oke, kalau tidak ada.